Selamat datang di dunia gelap scam call center. Industri kriminal yang tak terlihat tapi menyebar cepat seperti virus. Kita sedang hidup di zaman di mana satu panggilan telepon bisa jadi lebih mematikan dari peluru. Bukan karena ia bisa menembus tubuh, tapi karena ia bisa menghancurkan isi rekening kita, identitas, bahkan kepercayaan pada sistem. Dan yang lebih menyeramkan lagi, mereka tahu transaksi terakhir yang kamu lakukan. And let me help you out because it seems like that your IP address has been compromised, so it seems like that the application is going to be the safest one. Satu panggilan, hanya satu suara yang menyamar jadi petugas bank, polisi, atau pegawai pemerintah. Dalam waktu kurang dari 3 menit, uangmu bisa hilang. Data pribadimu bisa jatuh ke tangan orang asing. Pernah ngalamin? Waspada, sindikat phishing sedang menghantui kita. Kita sedang hidup di zaman di mana satu panggilan telepon bisa jadi lebih mematikan dari peluru. Bukan karena ia bisa menembus tubuh, tapi karena ia bisa menghancurkan isi rekening kita, identitas, bahkan kepercayaan pada sistem. Semua itu dilakukan bukan dari ruang gelap di gang sempit, tapi dari ruangan ber-AC dan juga dengan komputer rapi, headset profesional, dan suara-suara yang terdengar meyakinkan. No, they told me not to get on anything for 48 hours or 24 hours 24, so they can get all my information. Correct. Now I'm scared. Selamat datang di dunia gelap scam call center. Industri kriminal yang tak terlihat tapi menyebar cepat seperti virus. Beberapa dari kita mungkin menganggap nomor yang tidak dikenal hanyalah gangguan biasa. Tapi bagi ribuan orang di Indonesia, satu panggilan itu adalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Mereka ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari bank, atau dari polisi, atau dari bea cukai, bahkan dari perusahaan teknologi besar. Suara di seberang terdengar sopan, profesional, dan juga penuh dengan data. Mereka tahu nama lengkapmu. Mereka tahu 4 digit pertama dari nomor KTP-mu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, mereka tahu transaksi terakhir yang kamu lakukan. And let me help you out because it seems like that your IP address has been compromised, so it seems like that the application is going to be the safest one. Awalnya kamu bingung, lalu panik, dan di saat panik itulah kamu lengah. Kamu berikan kode OTP, kamu buka aplikasi mobile banking, kamu ikuti instruksinya sampai akhirnya semua saldomu hilang dan yang tersisa hanya notifikasi transaksi berhasil. Ini bukanlah sebuah cerita baru, tapi yang mengejutkan, skema ini bukan dijalankan oleh satu orang. Ini adalah industri, sebuah sistem yang tertata rapi dan dijalankan oleh jaringan internasional yang dikenal dengan istilah scam factory atau pabrik penipuan. Tahun 2022, Kementerian Luar Negeri Indonesia memulangkan puluhan WNI dari Kamboja. Mereka bukan TKI biasa, mereka adalah korban perdagangan manusia digital. Direkrut lewat iklan lowongan kerja palsu di media sosial. Dijanjikan gaji besar di luar negeri, pekerjaan di bidang customer service atau digital marketing. Tapi kenyataannya, mereka disekap, dipaksa kerja 18 jam sehari, diberi target jumlah korban, dan dipaksa menipu warga Indonesia sendiri. Salah satu dari mereka, sebut aja Ardi, mengaku dipukuli saat menolak skrip panggilan yang sudah disiapkan. Saya harus mengaku dari Bank Indonesia dan menyuruh orang transfer ke rekening penampungannya. Dalam investigasi BBC Indonesia dan juga Kompas disebutkan ada ratusan WNI yang terjebak dalam jaringan scam call center di Kamboja atau juga Myanmar atau bahkan juga ada di Filipina. Kompleks bangunan tempat mereka tinggal dijaga seperti penjara, pasportnya disita, akses keluar dibatasi. Di dalamnya para karyawan bekerja untuk menipu warga dari berbagai negara.
Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan Amerika dan Eropa. Banyak dari scam call center ini dijalankan oleh sindikat dari Cina yang memindahkan operasi mereka ke Asia Tenggara setelah tekanan besar dari otoritas Tiongkok. Di negara-negara seperti Kamboja dan juga Laos, regulasi longgar dan juga aparat yang bisa disuap menjadi lahan subur bagi industri ini berkembang. Dan Indonesia menjadi pasar korban terbesar karena banyak warga yang masih belum sadar akan bahayanya social engineering. Model operasinya sangat rapi, seperti perusahaan startup. Ada manajer, ada pelatih, ada tim IT, dan juga target performa. Semua panggilan dilakukan menggunakan teknologi spoofing yang memungkinkan nomor telepon palsu terlihat seperti dari lembaga resmi. Dari bank, polisi, atau kementerian. Bahkan ada kasus di mana korban benar-benar percaya bahwa ia sedang berkomunikasi dengan aparat hukum. Serial Korea berjudul Voice sempat mengangkat kisah mirip ini. Dalam drama tersebut, suara di telepon menjadi senjata utama pembunuh yang mengelabui korban untuk datang ke lokasi tertentu. Meskipun fiksi, esensi dari cerita ini sangat nyata. Suara bisa menjadi alat kejahatan paling efektif. Serial lain seperti Jamtara dari India memperlihatkan sekelompok anak muda di kota kecil yang menjalankan operasi scam telepon ke seluruh India. Mereka gak butuh senjata atau hacker jenius, hanya butuh HP, daftar nomor korban, dan skrip meyakinkan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Beberapa kasus besar sempat mencuat. Salah satunya adalah pengungkapan sindikat pinjaman online ilegal yang ternyata terhubung dengan jaringan scam call center. Mereka membeli data dari dark web, lalu menarget korban lewat SMS, telepon, dan aplikasi palsu. Saat korban mudah terpancing, mereka akan dihubungi oleh petugas yang sebenarnya adalah operator penipu. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menggunakan suara perempuan untuk membangun rasa empati, kepercayaan, dan juga ilusi bahwa ini adalah komunikasi yang aman. Beberapa dari mereka juga menggunakan aplikasi remote seperti AnyDesk atau TeamViewer, meminta korban menginstalnya agar bisa bantu menyelamatkan rekening. Padahal itulah pintu masuk utama mereka untuk mencuri akses. Type something. Yeah, I see that. On the bottom left-hand side on the screen, can you see any file is downloading? Yes, I see TeamView. Yeah, you can see the ID and the password over there. Yeah, I see that. Sialnya, sistem perbankan di Indonesia masih belum sepenuhnya siap untuk menghadapi serangan seperti ini. Banyak pengguna masih belum paham soal keamanan digital. OTP masih sering dibocorkan, password mudah ditebak, dan edukasi publik tentang scam masih terbatas pada imbauan yang tidak menyentuh di sisi emosional masyarakat. Sementara itu, sindikat terus tumbuh. Setiap minggu muncul iklan lowongan kerja baru yang menargetkan anak muda Indonesia. Di balik janji gaji tinggi dan juga fasilitas lengkap, ada jebakan yang bisa membuat mereka jadi kaki tangan penipuan global. Kita sedang berada di titik kritis, karena saat para penjahat mulai bertindak layaknya perusahaan legal, dan korban mulai datang dari segala lapisan masyarakat, ini bukan lagi masalah kriminal. Ini masalah nasional. Soal bagaimana negara melindungi warga dari ancaman digital dan bagaimana publik bisa membangun kesadaran kritis dalam menghadapi informasi yang terdengar terlalu meyakinkan. Dalam dunia di mana suara bisa dimanipulasi, identitas bisa dipalsukan, dan nomor telepon bisa disulap jadi apapun. Satu-satunya perlindungan kita adalah pengetahuan. Ketika kamu ragu, jangan lanjut. Ketika kamu panik, jangan cepat percaya. Dan jika kamu sudah jadi korban, jangan diem. Ceritakan, laporkan. Karena dengan berbagi, kamu bisa menghentikan rantai kebohongan ini. Kejahatan ini tidak lagi berbentuk senjata atau perampokan bersenjata. Ia menyelinap lewat sinyal digital, lewat suara ramah, dan lewat kepercayaan yang dimanipulasi. Di balik suara yang menipu, ada korban. Di balik suara yang menipu itu ada korban, tapi ada juga pelaku yang sebenarnya hanya korban dari skema yang lebih besar. Kita mungkin gak bisa menghentikan semua panggilan palsu itu,
tapi kita bisa membuka mata, bisa mengenali jebakan sebelum kita sendiri yang melangkah ke dalamnya. Karena di era digital ini, kesadaran adalah pertahanan terakhir kita. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.